Saya sudah berada di lokasi, itu di tempat penanaman ubi jalar Cilembu yang saya tanam di bedengan, sahabat. Ini sudah informasinya, ini sudah berumur sekitaran hampir 3 bulan lebih, sahabat. Mudah-mudahan nanti bisa saya liput hasil panennya, sahabat, seperti apa produksi dari tanaman yang saya tanam ini, ubi jalar ini, di dalam bedengan, sahabat. Sekarang adalah tentang informasi video yang sudah saya buatkan tentang penanaman ubi jalar di dalam karung, sahabat. Nah, sekarang saya akan mereview juga, yaitu tanaman ubi jalar yang saya tanam di dalam karung, sahabat. Kita akan menuju ke lokasi ya. Oke. Nah, inilah, sahabat, ubi jalar yang saya tanam di dalam karung. Ini usianya sudah ada sekitar mau 2 bulan, sekitar 1 bulan lebih lah. Ini penampakannya seperti ini. Jadi yang waktu saya buatkan di video itu dengan tutorial penanaman di dalam karung, sahabat bisa lihat di channel Sahabat Tani di playlistnya. Nah, ini penampakannya. Yang saya tanam itu di atas 3, di samping ini saya pakai 2 kali 3, jadi 6. Jadi di samping ini ada 6 yang saya tanam, di atasnya 3, sahabat. Nah, ini juga, ini masih perlu perawatan, sahabat. Ini masih perlu perawatan. Caranya dengan kita melakukan pengangkatan, agar pengangkatan apa? Tunas yang menjalar. Gunanya untuk supaya si tunas yang menjalar tadi tidak menyebar kemana-mana. Kemudian dia setelah diangkat, karena tunas ini ada akarnya, sahabat, jika menempel pada tanah, dia itu akan tumbuh. Kemudian disitulah terganggunya nutrisi di dalam karung tersebut. Jadi karena si ubi tunas ini menjalar, dia lebih cepat mendapatkan pembagian unsur hara dari dalam karung itu. Ya, akhirnya si umbi itu akan terganggu. Nanti bukan si umbi saja, tanaman yang kita tanam di dalam karung ini akan terganggu, tidak fokus, jadi terbagi-bagi usahanya. Maka lakukanlah pengangkatan atau pendangiran. Ini pengangkatan tunas-tunasnya supaya dia tidak menyebar kemana-mana, sahabat. Ini, sahabat, ini kita lakukan pendangiran. Penanaman di dalam karung itu bisa kita manfaatkan karung-karung bekas yang kita bisa peroleh bekas, karung bekas, karung beras, sahabat ya. Nah, ini kita dangirkan supaya tunas-tunasnya tidak menyebar ke tanah, supaya menyebar ke tanah, sehingga dia akan fokus kembali di pertumbuhannya di dalam tanah ini, sahabat. Nah, itu ini sahabat, ini juga angkat saja.
Ini sangat, ini belum saya rapi-rapi, belum saya ini. Inilah yang saya buatkan di video. Bisa sahabat lihat di playlist. Itu saya tanam ubi jalar ini dari hasil perbanyakan, yaitu vegetatif dari umbi. Jadi umbinya saya buat di dalam gelas, kemudian diisi air, dan akhirnya dalam 1 minggu dia tumbuh tunas-tunas. Yaitulah tunas-tunas itulah yang saya kembangkan di tahan ini, sehingga bibitnya itu sangat cepat. Jadi bagi sahabat yang ingin mengembangkan atau menanam ubi jalar di dalam karung, sangat mudah dan sangat sederhana. Bisa kita dapatkan 2 cara, yaitu dengan vegetatif dari umbi, dan kedua dengan vegetatif tunas pada anakan di di pohon ubi jalar tersebut. Seperti tunas apa ya, ini seperti ini tunas anakannya itu bisa seperti ini. Nah, kita bisa ambil bibit dari tunas ini, dari pohon ini. Itu syaratnya adalah kita ambil yang pohon ke 1, kedua, ketiga. Nah, ini seperti ini. Ini bisa untuk bibit, sahabat. Nah, untuk pembibitan tersebut tentunya kita harus persiapkan lahan dulu dan medianya dulu. Kemudian kita bisa tanam, langsung disiram. Nah, setelah tumbuh beberapa 2 minggu, beberapa hari, 2 minggu sampai 1 bulan, kita bisa berikan pupuk, yaitu pupuk tambahan, pupuk dasar, seperti pupuk organik cair, bisa kompos juga bisa, kompos kohe kambing atau ayam. Untuk pemberian kohe kambing, saya biasanya buatkan, yaitu di kohenya itu yang sudah difermentasi itu dicampur dengan air. Jadi biar dia larut, saya kasih air, kemudian saya larutkan di ember, kemudian saya siramkan, karena itu cepat diserap oleh tanaman ubi jalar. Itu, sahabat. Di lahan ini pun saya membuat semacam depot, yaitu depot pembuatan pupuk organik cair, sahabat. Jadi saya memanfaatkan bahan-bahan dari sisa-sisa nasi, kemudian air kelapa, dan saya jadikan pupuk organik cair. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, inilah pupuk yang saya buatkan untuk dasar daripada selain pupuk dasar juga di sini ada pupuk ini dari nasi, kemudian air kelapa, kemudian buah-buah, kulit-kulit buah, pisang dan sebagainya, kemudian dicampur dengan air hujan. Ini saya sengaja buatkan ini. Ini sudah sekitar 1 bulan, sahabat. Ini bisa diaplikasikan untuk apa? Untuk menyuburkan, tentunya untuk mengaplikasikan kepada tanaman-tanaman di sekitar kebun kita ini. Jadi sahabat juga harus punya depot atau stok. Nah, ini stok. Ini pupuk organik cair yang saya buat, saya fermentasi. Ini dari kohe kambing, kemudian nasi basi, dan buah jeruk dan pepaya juga saya buatkan di sini. Ya, untuk intinya adalah pupuk yang saya buat di sini adalah pupuk yang untuk unsur makro atau unsur generatif. Nah, ini, sahabat. Sedangkan emang ini juga bisa untuk unsur vegetatif, karena di dalamnya insya Allah ini sudah sudah ada di dalam ini kandungannya NPK-nya, itu, sahabat, nitrogen, fosfor, dan kalium.
Nanti kemudian ini saya akan aplikasikannya dengan air, yaitu 10 liter banding 1 liter air untuk diaplikasikan ke tanaman-tanaman di sekitaran kebun saya ini. Saya hanya perlu siram, saya siram di sini sehingga dia pertumbuhannya akan menambah lebih cepat. Ini sahabat. Nah, inilah tanaman yang ubi jalar yang saya tanam di dalam karung. Hari ini saya baru ulas, dan semoga menjadi inspirasi dan semangat buat sahabat semuanya dan serta para penonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe itu akan menambah semangat dan saya dalam menginformasikan informasi pertanian, dan semoga ini menjadi ladang informasi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.